Pembangunan dapur makan bergizi gratis di Sragen, Jawa Tengah menuai polemik karena lokasinya bersebelahan dengan kandang babi. Dan Badan Gizi Nasional turun tangan menerjunkan tim investigasi. Badan Gizi Nasional menerjunkan tim investigasi ke lokasi dapur makan bergizi gratis di Desa Banaran, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Sebelumnya pembangunan dapur MBG ini menuai polemik karena lokasinya bersebelahan dengan kandang babi milik warga. Dalam investigasi yang berlangsung tertutup ini, tim BGN berbicara langsung dengan pemilik kandang babi dan juga memeriksa langsung fasilitas dapur MBG yang telah selesai dibangun. BGN akan melakukan mediasi bersama pemerintah daerah setempat pada hari ini, melibatkan warga pemilik dapur MBG dan pemilik kandang babi. Pemirsa, seperti tahun lalu, selama bulan Ramadan nanti program makan bergizi gratis akan tetap diberikan ke siswa sekolah. Namun menunya diganti dengan makanan kering yang tahan 12 jam. Keputusan itu menuai reaksi beragam para orang tua. Program makan bergizi gratis tetap lanjut di bulan Ramadan seperti tahun lalu. Menu MBG tetap diberikan siang hari ke siswa sekolah di seluruh Indonesia. Untuk daerah dengan penduduk mayoritas Muslim, menu MBG diganti dengan makanan kering tahan 12 jam yang bisa dibawa pulang. Sementara daerah dengan mayoritas penduduk non-Muslim, menu MBG tidak ada perubahan. Rata-rata masih butuh intervensi pemenuhan gizi untuk anak sekolah yang aktif. Di daerah yang mayoritas puasa, makanan akan diberikan di jam sekolah. Tapi makanannya makanan yang siap saji yang tahan 12 jam untuk dibawa ke rumah nanti untuk dikonsumsi pada saat buka. Nah, bagi di daerah-daerah yang mayoritas tidak puasa, itu pelayanan normal. Keputusan pemerintah untuk melanjutkan MBG di bulan Ramadan menuai reaksi beragam dari masyarakat. Ada yang setuju, tapi ada pula yang khawatir, terutama para ibu yang memiliki anak usia SD dan baru latihan berpuasa. Ya kalau misalnya waktu bulan puasa kan mereka dibaginya siang tuh setelah pulang. Sebenarnya banyak memang kejadian-kejadian kayak misalnya anak kelas 1, 2, 3 yang misalnya masih baru belajar puasa, ntar pas pulang dia tuh nusuk misalnya susunya terus minum di jalan gitu. Tapi kalau misalnya mau di stop juga, mereka tuh masih menantikan gitu. Ya nggak apa-apa sih, yang penting kan dia berupa enggak makanan basah ya. Kalau makanan basah kan pasti kan tergoda anak-anak kan. Kalau ini kan hanya snack kayak roti gitu ya, susu kan bisa dibawa pulang. Hanya itu aja sih, sebenarnya sih nggak masalah. Memang dari dulu juga memang seperti itu. Sepanjang 2025, program makan bergizi gratis menjangkau 55 juta penerima. Tahun ini, MBG ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima dengan total anggaran 335 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah mulai memperluas program makan bergizi gratis dan kali ini sasarannya bukan hanya anak sekolah, tapi juga warga lanjut usia atau lansia. Pemerintah melalui Kementerian Sosial memberi perhatian lebih kepada warga lanjut usia atau lansia. Mensos Saifullah Yusuf menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pemberian makanan bergizi gratis atau MBG untuk lansia terlantar dan juga penyandang disabilitas. Menurut Mensos, saat ini terdapat lebih dari 100.000 lansia terlantar berusia di atas 75 tahun yang menjadi target program. Tidak hanya sekedar makanan, pemerintah juga akan menyiapkan konsep caregiver atau pendamping. Caregiver nantinya akan dilatih untuk merawat lansia, terutama yang tinggal sendiri dan tidak memiliki keluarga. Namun untuk saat ini program caregiver atau pendampingan masih dalam tahap persiapan dan pelatihan. Sementara program makan bergizi gratis akan didahulukan dengan pemberian makanan sebanyak 2 kali sehari. Mensos menjelaskan MBG Lansia merupakan transformasi dari program permakanan yang sebelumnya dikelola kelompok masyarakat. Selain itu, pemerintah menegaskan program ini bukan hanya sekedar memberi makan, tetapi upaya menghadirkan negara untuk warga paling rentan. Tim Liputan iNews melaporkan. 2 kelompok remaja terlibat tawuran menggunakan senjata tajam di Depok, Jawa Barat. Akibat tawuran, 1 orang tewas. Tawuran 2 kelompok remaja terekam CCTV di Jalan Gede Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Mereka saling serang menggunakan senjata tajam. Sebelum tawuran, keduanya diduga sudah janjian melalui media sosial. Akibat tawuran ini, 1 orang tewas akibat sabetan senjata tajam. Dan hingga kini polisi masih memburu para pelaku tawuran.
Diduga jadi korban mafia tanah, belasan rumah yang sudah ditempati puluhan tahun di perumahan Puri Asih Sejahtera Bekasi, Jawa Barat dieksekusi hingga berujung ricuh. Ratusan warga melakukan perlawanan dengan mengadang demi mempertahankan tempat tinggal mereka. Eksekusi belasan rumah warga di perumahan Puri Asih Sejahtera, Kota Bekasi, Jawa Barat berakhir ricuh. Aksi saling dorong antara ratusan warga dan petugas gabungan yang ingin melakukan eksekusi terjadi. Ratusan warga yang sudah menempati rumah puluhan tahun ini berusaha mempertahankan rumah yang akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Salah satu warga menyebut rumah yang akan dieksekusi sudah membayar secara tunai. Selain itu, terdapat kesalahan penulisan alamat dan nama jalan. Warga meminta pengadilan untuk memperbaiki alamat yang salah tersebut. Sementara pihak Pengadilan Negeri Kota Bekasi mengatakan puluhan warga yang selama ini menempati rumah tersebut tidak memiliki surat tanah yang sah. Usai eksekusi rumah, rencananya warga yang menjadi korban nantinya akan dipindahkan ke wilayah Jati Asih selama 3 bulan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sementara di Tegal, Jawa Tengah, rumah seorang nenek dirobohkan paksa oknum LSM tanpa putusan pengadilan. Padahal rumah itu sudah ditempati keluarga korban sejak tahun 1887. Tanpa alasan jelas, sejumlah orang tiba-tiba membongkar paksa rumah milik nenek Kustihatun 65 tahun di kawasan Keraton Tegal Barat, Kota Tegal. Aksi pembongkaran rumah seluas 180 meter persegi ini terjadi pada 1 Oktober 2025 lalu. Peristiwa bermula saat tiba-tiba ada orang datang dan mengaku memiliki sertifikat tanah. Tak hanya itu, ia juga ditawari uang 50 juta rupiah agar bersedia pergi dari rumah. Padahal rumah sudah ditempati secara turun-temurun keluarganya sejak tahun 1887. Usai rumah rata, nenek Kustihatun bersama 3 saudaranya, Syafi'i 73 tahun, Saiman 59 tahun, dan Farihatun 57 tahun diusir paksa dari rumahnya. 3 bulan berlalu, sang nenek serta kuasa hukum datang ke Mapores Tegal Kota guna menanyakan perkembangan kasus. Ibu seperti apa itu kadang terus-terusan sampai ibu nggak tahan mendengarnya. Waktu itu ibu cuma kepingin ketemu sama yang pembeli, sama penjual, tapi nggak pernah digubris sampai kejadian ini. Sementara menurut kuasa hukum, diduga korban nenek Kustihatun dan 3 saudaranya menjadi korban dari praktik mafia tanah. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan.